Nah, walaupun olahraga utama kita misalkan sepak bola atau basket, kalaupun ada olahraga yang bisa kita jalankan lagi dan bikin kita prestasi, kenapa tidak? Saya nggak tahu kriket itu sebenarnya apa. Pelatih yang selalu ngasih motivasi, bisa jalannya waktu, pasti bisa, nggak putus asa. Ya karena di sini juga satu sekolah yang emang harus mendirikan klub untuk kriket. Kembali lagi kan, terus ganti biar main menyerang, terus ganti jadi kiper, penyuruh kiper dan kira dipakai pas popor. Kita serahkan perwakilannya ke Asmi ya, semoga bisa bermanfaat. Foto. Di antara kalian pasti pernah mendengar kalimat nikmatin masa muda karena muda cuma sekali. Ya, betul. Diharapkan kalimat ini tidak disalahartikan. Kata nikmat di benak kita pasti suatu hal yang menyenangkan. Kita sedang berusaha meraih cita-cita, mewujudkan mimpi, dan bekerja keras untuk mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Namun masih ada di antara kita yang masih takut mencoba. Padahal kita memiliki segudang kemampuan yang terdapat pada diri kita. Tidak percaya diri, takut, malu, atau takut malu. Inikah alasannya? Kegagalan adalah hal yang biasa pada masa ini. Kalau gagal, ya coba lagi. Masa muda ialah kita yang sedang mempersiapkan masa tua. Karena masa muda, masanya coba-coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rajwa Yanhar Pradipta di Mata Rajwa, di mana tempat berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Nah, kali ini Mata Rajwa akan membahas tentang masa muda, masanya coba-coba. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat menyaksikan bagi teman-teman yang baru bergabung di program dari SMA Yapera TV. Kami ucapkan selamat datang di Mata Rajwa. Ngomongin masa muda, pasti identik dengan kita pemuda yang mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Namun tak dipungkiri, di antara kita pemuda masih ada yang bingung pada minat dan bakatnya tersendiri. Nah, kali ini kita akan ulik lagi tentang salah satu minat dan mungkin bakat di bidang olahraga, yang mana bintang tamunya yaitu pengurus dari cabang olahraga kriket. Nah, sudah ada di samping saya, yaitu Bapak, bisa diperkenalkan Pak? Oke, siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Suherman. Kebetulan saya pengurus PCI Kota Tangerang dan pengurus Banten juga, sekaligus pelatih untuk tim Banten. Selamat datang Pak di Mata Rajwa. Selamat datang. Saja ada guru olahraga kita juga yang tak luput dari keikutsertaan dari kriket, cabang olahraga kriket ini. Ya, itu Pak Wahyu Permadi. Siap. Pak Wahyu Permadi tidak usah kita kenalkan. Gitu. Kita udah tahu karena beliau ini juga pembina OSIS dan juga guru olahraga kita. Nah, mungkin ke pertanyaan pertama Pak, kita penasaran nih sama tentang olahraga kriket ini. Nah, yang seperti kita tahu beberapa bulan yang lalu kita mendapat kabar bahwa cabang olahraga kriket ini menang dalam Porprov Banten ya Pak? Betul. Nah, kita flashback dulu ke sebelum-sebelumnya, sebelum terbentuknya tim ini. Oh ya, for your information, jadi cabang olahraga kriket ini atlet-atletnya tuh dari SMA Yapera. Sebagian. Nah, jadi kita mau tahu gimana proses terbentuknya tim itu, dari mulai awal terjadi kerjasamanya itu gimana Pak? Oke, baik, makasih. Untuk kriket, cabang olahraga kriket yang emang benar-benar masih awam di masyarakat,
terjadinya terbentuknya kriket di Kota Tangerang diawali dengan emang kebetulan waktu itu tahun 2019 pas awal Covid mungkin sekolah itu tidak offline tapi online semua. Kami kebetulan emang harus nyari atlet khususnya untuk wilayah Banten, dan yang Tangerang itu Kota Tangerang tadinya terabaikan karena emang meskipun saya tempat tinggal di Tangerang karena emang saya kerja di Tangsel, dan alhamdulillah ketika emang ketemu dengan Pak Wahyu, respon Pak Wahyu baik, apalagi kepala sekolah yang ada di sini itu sangat mendukung sekali tentang masalah olahraga kriket. Kebetulan salah satu SMA yang terbuka buat khususnya prestasi olahraga hanya Yapera. Kebetulan kami udah masuk ke SMA 3, ke SMA 12, 13 juga belum ada respon karena emang mungkin untuk olahraga kriket masih awam. Tapi ternyata ya, yang emang sangat membanggakan itu bahwa atlet kriket yang ada di Kota Tangerang itu hampir 70% ada di Yapera. Alhamdulillah, kebetulan mungkin kemarin juga untuk pelaksanaan Porprov untuk tim putra banyakkan dari Yapera juga, tim putri dari Yapera, dan kita mendapatkan medali untuk putra itu ya emas 1, perak 2, dan untuk putri 3 perunggu. Alhamdulillah itu. Dan untuk PON 2024 insya Allah kita akan masuk nominasi ke 7 provinsi yang bisa masuk ke Medan dan Aceh. Siap. Oke, sebelumnya kita mau tanya dari pihak sekolah, kenapa nih menurut Pak Wahyu, kenapa pihak sekolah menerima program tersebut gitu? Padahal waktu kemarin tuh kita tahu lah, itu lagi zaman-zamannya wabah COVID-19. Nah, itu membuat pemuda-pemuda juga takut untuk mencoba hal baru gitu. Apalagi kriket ini dapat dikatakan olahraga yang orang-orang di sekitar kita tuh kurang tahu menahu gitu, Pak. Silakan, Pak. Oke, sebelumnya kalau teman-teman perlu tahu, ternyata kriket itu olahraga terfavorit nomor 2 di dunia, Pak Nanang. Betul. Nomor 2 di dunia. Betul. Ya. Paling banyak penontonnya setelah bola. Ya, jadi kriket. olahraga terfavorit nomor 2 sedunia. Tapi di Indonesia 0, kita nggak ada yang tahu ya. Itu informasi, ternyata kriket ini luar biasa ya. Awal mulanya yang tadi Pak Nanang bilang, Pak Nanang datang ke sekolah menemui saya, kemudian saya komunikasi dengan pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah juga merespon dengan baik, walaupun pada saat itu keadaan lagi COVID, tapi situasinya sudah agak mendingan waktu itu ya. Sudah mendingan waktunya, dan anak-anak kan ketika COVID itu kosong, banyak yang tiba-tiba punya hobi-hobi baru muncul. Nah, awal mulanya saya hanya menseleksi teman-teman dari OSIS. Awalnya teman-teman OSIS yang kita seleksi, kemudian ada teman-teman yang dari luar ikut juga kayak Asmi, kemudian ada Farah dan lain sebagainya yang di luar OSIS ikut, dan mereka juga akhirnya terpilih ya kan. Ya itu tagline, kita ambil tagline dari SMA Yapera sendiri, yang pertama setiap anak adalah bintang ya, jadi kita ngambilnya dari situ. Jadi silakan coba kegiatan apapun yang baru selama itu masih bisa buat kalian prestasi, ya jalankan. Karena walaupun olahraga utama kita misalkan sepak bola atau basket, kalaupun ada olahraga yang bisa kita jalankan lagi dan itu bikin kita prestasi, kenapa enggak gitu. Jadi jangan takut buat mencoba. Iya, karena ketakutan dari anak muda juga takut mencoba itu bukan hal yang ada di setiap pemuda gitu. Tapi di kriket ini mungkin saya pernah dengar pas saat pengajakan untuk ikut seleksi, Pak Wahyu itu bilang, yuk ikut karena peluang untuk menjadi atlet itu besar gitu. Ternyata terbukti gitu. Dari SMA Yapera sudah banyak atlet yang bermain di cabang olahraga kriket itu. Saya ingat pertama kali yang bikin poster pengumuman itu Raju. Saya minta tolong sama Raju tolong bikin poster pengumuman untuk rekrutmen. Ini Pak orangnya, Pak. Oke, kita mau tahu kelanjutan dari cabang olahraga kriket ini gimana nanti ke depannya tuh, gimana Pak, ada program-program apa lagi? Kebetulan ada rekrut. Saya harap di sini juga satu sekolah yang emang harus mendirikan klub untuk kriket untuk Yapera seperti itu. Saya harapkan, karena apa? Karena pihak KONI sendiri, itu KONI Kota Tangerang itu mengharapkan bahwa kriket itu ada beberapa, minimal 3 klub. Saya yang inginkan bahwa di Yapera itu satu sekolahan yang mempunyai klub atletnya putra dan putri. Terus yang kedua, saya harap dari pihak Yapera ini ya benar-benar untuk kedepannya itu ada atlet-atlet baik dari SMP maupun SMA bisa apa ya, bisa muncul kembali di Yapera. Jangan
Jangan padam, putus. pakam dalam arti hanya sebatas porprov. Karena kriket ini kelanjutannya lebih besar lagi karena di kota kabupaten yang ada di Banten hampir seluruhnya udah ada kriket. Karena apa ya? Karena ini ajangnya lebih tinggi lagi ke PON untuk kriket. Ya, kita bikin klub ya. Siap dong. Pak, ada pesan untuk para mungkin calon-calon atlet atau pesan-pesan untuk pemuda gitu. Oke, buat teman-teman siswa-siswi di SMA Yapera, tadi Pak Nanang pesan kalau bisa Yapera punya klub, kita bikin klub lah nanti. Kita udah dapat alat hibah, alat soft. Kita bisa dengan mari kita juga bisa sosialisasi di pelajaran olahraga, saya sosialisasikan. Yang mudah-mudahan dari situ nanti akan saya copot satu persatu untuk bisa ikut latihan di stadion. Karena dekat sekarang tempat latihannya di Rawakambing ya. Rawakambing kita bisa latihan. Belajar bareng-bareng buat meraih prestasi bersama. Karena peluang prestasi di kriket ini besar banget karena pertama atletnya masih jarang. Kedua, persaingannya belum terlalu berat dan ini bisa jadi bahan prestasi kalian ke depan. Saya dapat sertifikat porprov buat lanjut ke kuliah. Nah itu, bisa itu. Sertifikatnya itu bisa dipakai. Kan ada kuliah gratis. Iya betul. Jadi pemerintah pun menyediakan kuliah gratis ya bagi alumni atlet pornya ya Pak ya. Atlet porprov silakan kuliah bebas. Dalam arti itu gratis nggak bayar. Tuh, betul. 8 semester. Karena yang saya tahu emang sertifikat ajang lomba itu apalagi tingkatnya ini provinsi itu bisa Pak. Apalagi juara dapat medali emas gitu kan. Bisa itu. Baik, sudah kita dengarkan tadi informasi dari Bapak Nanang dan juga Pak Wahyu gitu. Kami ucapkan terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di Mata Rajwa ini. Baik, berhubung Pak Nanang tidak dapat melanjutkan ke sesi selanjutnya karena ada satu dan lain hal, mungkin kita ucapkan terima kasih ya Pak sudah menyempatkan kehadirannya Pak. Oke. Baik, di segmen kedua kali ini kita sudah kedatangan para bintang-bintang SMA, yakni atlet yang bermain di Porprov Banten. Ya, silahkan diperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Taufik Hairul Al-Huda. Saya alumni Yapera tahun 2022. Kalau aku ada Sabina Zara Stuari, alumni 2022. Nama saya Faraziza dari kelas 12 MIPA 3. 12 ke 3. Nama saya Muhammad Azmi Quranika dari 12 MIPA 3. 12 ke 3. Nah, itu tadi ini para bintang-bintang SMA, ada yang sudah alumni, Iya, ada betul. yang masih di kelas 12. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang olahraga kriket dan tentunya pada tema masa muda, masanya coba-coba. Nah, sekarang pengen tahu dulu nih, abang-abang ini, teman-teman ini tahu nggak sebelum mengikuti kriket ini, kriket itu apa gitu, olahraga apa? Kalau saya pribadi sebelum masuk ke olahraga ini saya justru nggak tahu nih olahraga apa. Termasuk olahraga baru kan yang kita Iya, tahu betul. nih ya. Kayak tiba-tiba ada seleksi, saya mau ikut, sempat mau ikut kan karena penasaran. Saya kan orangnya kayak ya mencoba hal-hal baru Iya, gitu iya. ya. Tapi ini kondisinya sudah tahu olahraga kriket tuh pakai apa, pakai mainnya gimana gitu, belum? Enggak, saya belum tahu sama sekali. Belum tahu. Itu saya nggak tahu kriket itu sebenarnya apa. Coba searching di Google ya kan. Kayak ini kayak yang dari yang biasa banyak permainan ini kan dimainkan di India gitu ya. Oh, di India. Iya, di India. Di Asmi. Sebelumnya tahu nggak olahraga ini itu olahraga apa? Belum tahu sama sekali. Belum tahu sama sekali. Berarti ikut aja gitu. Ikut itu karena dari diajak teman. Oke, diajak temen. Kalau Farah? Kalau lihat seleksi kan ada di pagi di kelas, kan di kelas, terus nyoba terus ngajak teman terus ikutan. Kalau aku dipaksa pawai. Dipaksa pawai untuk ikut kriket. Karena kan katanya kelas 12 itu nggak wajib. Yang wajib itu kelas 10 sama kelas 11. Jadi nggak ada niatan gitu buat masuk kriket. Juga nggak tahu kriket olahraga apa. Sebelum kriket, aku ikut olahraga futsal. Oh, futsal. Iya, jadi- Sama di bidang olahraga gitu. Iya. Jadi nggak ada minat sama sekali untuk masuk kriket. Tapi sama Pak Wi itu diteter, terus
untuk ikut. Coba. Ayo masuk. Oke, baik, kalau tadi kita sudah mendengar dari masing-masing atlet ini, sebelumnya tuh belum tahu kalau olahraga kriket ini tuh seperti apa. Nah, setelah kalian ikut berlatih, ikut seleksi gitu, bisa dijelaskan ke kita biar penonton pada tahu dasarnya lah atau bayangannya tuh olahraga kriket tuh ngapain aja sih gitu misalnya. Sebenarnya olahraga kriket itu hampir sama kayak softball, cuman ada banyak jenis permainannya, kayak ada sixes, ada super egg, ada T20s, bahkan ada apa tadi yang satu lagi? T10. Nah, itu ada itu. Dari permainan itu bedanya hanya over. Kalau sixes overnya 5, super egg overnya 8, T10 overnya 11. T20 overnya 20. Oke. Bedanya hanya lemparannya saja. Oke, jadi kita tahu ya gambarannya, intinya bola kriket ini sama seperti softball gitu. Nah, selanjutnya kita mau tahu alasan kalian memilih olahraga kriket, mencoba-coba olahraga kriket ini sebagai percobaan kalian di masa muda gitu, mengikuti suatu kegiatan. Kalau aku ikut kriket pertama karena ada katanya sertifikat itu bisa masuk kuliah. Pertama awalnya dari situ dulu, terus pas ikut ternyata seru, terus nambah temen juga. Pasti. Oke, lanjut ke Mi. Kalau aku waktu pertama kali undangan yang ke Ampera itu aku mau masuk, terus karena sakit kan, terus sahabat aku tuh Arif ngikut juga kan dia, terus dia ngajak aku buat masuk ke kriket. Oke, berarti karena ajakan dari teman. Kalau Ajakan. orang tadi tergiur dengan katanya sertifikat tuh dapat mempermudah kita untuk masuk ke kuliahan. Oke. Selanjutnya Kak. Kalau masuk kriket sih awalnya nggak pengen masuk karena udah bener-bener sukanya sama futsal aja gitu. Udah nggak mau ikut cabang olahraga lain. Tapi futsal kan dikontrak, terus kontraknya juga udah pengen habis. Jadi dikontrak sama kriket. Kontraknya di futsal habis, coba mau lanjut dikontrak di kriket. Oke, ada bedanya nggak sih antara kriket sama futsal? Apakah yang dasar-dasar di futsal tuh kepake banget di kriket? Paling kepakainya kayak kecepatannya doang. Kalau di futsal kan mainnya kaki, kalau kriket lebih ke tangan. Oh, tangan. Jadi di kriket mainnya seringnya tangan. Paling kebantunya gerakan larinya agak cepet, terus capeknya mungkin lumayan agak lama gitu. Ada kebantu-bantunya fisik lah. Iya. Lanjut ya, Bang Taufik. Tadi apa Bang? Ya sama kayak yang tadi, senang aja mencoba hal baru. Jadi ketika ada kesempatan, ya alangkah baiknya kita coba gitu. Karena kan kita nggak tahu ke depannya. Saya coba kriket karena ajakan pawai juga, terus akhirnya masuk nih di kriket. Ya sama kayak para tadi, tujuan pertama itu ya dapat sertifikat untuk perkuliahan, terus menambah pengalaman baru lah. Ya kan apa? Itu aja sih intinya. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena dari kesempatan itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik lah di kedepannya. Oke, baik. Kalau dilihat-lihat beberapa bulan yang lalu itu ada perlombaan, dan kebetulan ini atlet-atlet ini juga mengikuti. Itu kalau boleh tahu itu perlombaan apa sih? Prof Banten ke-6. Prof Banten ke-6 di Tangerang. Tapi ini biasanya bergilir gitu, nggak cuma di Tangerang. Oke. Kebetulan bertandingnya juga dekat ya di sini ya, di lapangan dekat-dekat Rawakan Stadion Karangtengah. Oke. Pasti banyak keseruan di proses kalian mengikuti kegiatan Porprov tersebut, apalagi ini tingkatnya provinsi ya, provinsi. Nah, ceritain dong pengalaman serunya saat bersama-sama atlet gitu, saat berlatih, saat mengikuti perlombaan. Silakan. Pas pertama pasti adaptasi dulu sama teman-teman baru. Iya. Iya betul sih. Terus mencoba untuk
nyaman di kriket itu karena kan baru pertama kali ini masuk. Karena seru karena kita juga pernah ikut lomba-lomba sebelum Porprov juga. Kita pernah ikut Independent Cup di DKI. DKI Ceger Ceger. Terus juga pernah pergi ke Bogor buat uji coba Training camp. kriket kota-kota lain. Iya. Hal seru yang menurut kalian tuh emang pengalaman seru banget di itu tuh apa gitu, kayak suatu kejadian, suatu hal gitu. Kalau lagi seru-serunya pas lagi rame-rame di satu ruangan, kayak mungkin pas waktu itu di Bogor, kita pas Sampai ke Bogor. gitu. Pas kemarin di hotel pas Porprov itu kan nyatu cewek cowok jadinya. Iya, hampir lama tuh ya. Iya, hampir seminggu. Jadi di situ nyatunya enak banget. Iya, karena bersama teman Iya, gitu. bersamanya terasa banget. Jadi nggak semuanya harus bawa serius. Iya, kan? kita pesta apa? Pesta pora. Selanjutnya kita lanjut ke tantangan. Tantangan apa yang kalian alami selama kemarin saat mengikuti Porprov 6 Banten? Cuaca kali ya. Tantangan lebih ke cuaca ya. Cuaca. Panas. Iya, cuaca. Oke. Panas. Panas. Ya udah gitu sebelum Porprov juga ditanya nggak tantangannya? Ya udah boleh sih. Kalau sebelum Porprov itu tantangannya itu kita jarang latihan ya. Jarang latihan. Karena cuaca kan Jujur hujan, betul. hujan. Kita mah enggak. Cewek enggak? Enggak, Cowok ya, sih. mungkin gitu. ya. Kan kita karena cewek cowok itu beda. Pelatihnya beda. Oh, beda. Jadi kita dipisah. Kalau kita latihannya itu jarang karena cuaca. Itu Apalagi cuaca. kan kita latihan seminggu 3 kali. Kadang kalau cuaca bagus kita latihan, kalau cuaca lagi hujan kita jarang latihan. Jadi itu sih. Jadi kita apalagi kan olahraga baru nih yang kita hadapi, baru yang kita tahu, terus mencoba apalagi bawa nama Kota Tangerang ya, betul. tuan rumah lagi. Betul. Itu Iya, udah betul. tanggung jawab yang sangat besar lah. Kita kasih kemampuan yang semaksimal mungkin buat kasih yang terbaik lah. Ya, gak hanya membawa nama Kota Tangerang, Banten, mereka juga membawa nama alma mater SMA Yapera. Betul. Oke, kita melihat cerita dari Bang Taufik, Kak Safina, terus Asmi dan Farah. Kita meminta pandangan dari Pak Wahyu selaku pihak sekolah gitu kan, dari kacamata pihak sekolah, dari apa yang tadi disampaikan Pak. Silakan Pak. Oke, sebenarnya awal mula rekrutmen ya teman-teman yang kita lihat adalah basic. Jadi teman-teman di sini yang ada di sini sebenarnya punya basic olahraga semua. Kayak Safina sebelumnya di podcast sebelumnya sama Pak Faru, dia awalnya di futsal. Lalu ketika itu pas lagi ada kontrak sama apa nama timnya? Pink Panther namanya. Dia dikontrak selama beberapa bulan dan saya paksa buat ikut kriket karena saya tahu dia punya basic. Oh iya. Dia punya basic. Dan awalnya waktu itu ketika mau perekrutan di kriket itu dia lagi liga dulu di Jogja. Lagi ada liga di Jogja. Jadi dia belum sempat ikut gabung. Hampir aja dicoret dari kriket. Hampir aja dicoret. Saya bilang sama pelatih jangan dicoret, saya bilang. Tahan, dia punya basic. Ketika dia hadir, dia justru yang melaju lebih cepat dari teman-teman yang udah lama. Oh iya. Jadi dia Karena ada basicnya gitu. Basicnya karena udah ada di olahraga, justru Safina yang lebih melaju lebih cepat daripada teman-teman yang udah gabung dari awal. Kemudian ada Taufik juga, tapi ini basicnya volley. Dulu dia basicnya volley, jadi ya dia mah apa aja dicobain sama dia. Ya, Suka coba-coba. Ya, suka coba-coba ya. Kalau Farah juga basicnya awalnya dia latihannya futsal juga, Farah nih ya. Futsal juga ya Farah ya. Ya. Asmi juga futsal, dari futsal dari. Jadi semua basicnya dari olahraga. Jadi kalau kita suka olahraga sebenarnya jangan hanya fokus di satu bidang olahraga. Ya, kita cobain semua. Semua di mana nyamannya, ketika itu bisa memberi kita peluang prestasi, ambil. Jadi kita punya banyak pilihan di situ. Ya, dari hasil ini teman-teman di sini juga kan alhamdulillah bisa membawa nama baik sekolah, nama baik kota juga, nama baik keluarga juga, dan mudah-mudahan bisa menularkan ke adik-adiknya supaya kita Yapera punya tim. Dari Pak Nanang bilang Yapera punya klub sendiri nih. Ya, mudah-mudahan kita bisa lah ya. Amin, amin. Nanti teman-teman alumni bantu. Kemarin juga Kak Safina ketika di pelajaran olahraga saya bilang sosialisasi, saya datang Pak, siap. Topik siap datang kalau pada waktu mereka bantu. Ya, mudah-mudahan kedepannya kriket di Yapera dan Kota Tangerang bisa lebih. Amin, amin, amin. Ya. Ini sudah menandakan bahwa pemuda ini belum tahu gitu atas
bakat yang mereka miliki. Dan situ udah terbukti gitu. Dan di antara mereka tuh banyak yang belum yakin atas bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Dan terbuktinya ada sosok guru gitu, seorang yang orang tua gitu, untuk meyakinkan kita nih sebagai anak-anak muda untuk percaya akan minat dan bakat kita. Padahal kita sebenarnya memiliki segudang kemampuan untuk mampu menjadi bintang gitu. Selanjutnya, ya kita ngomongin coba-coba. Kan di banyak kalangan anak muda tuh banyak yang takut mencoba gitu, takut mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, alasan kalian berani mencoba, apalagi kriket ini benar-benar baru, gitu apa? Topik kan? Ya sama, karena kesempatan yang ada. Karena kalau kita misalnya basic kita di futsal, apalagi kan futsal atau bola itu di yang kalangan kita itu emang udah minat banyak orang. Untuk masuk menjadi seorang atlet pun saingannya udah terlalu banyak gitu. Kecil kemungkinan untuk kita menjadi atlet di situ. Tapi ketika ada olahraga baru ini, ya kita berani mencoba, besarlah kemungkinan kita untuk menjadi seorang atlet dan seorang yang diberi kepercayaan tanggung jawab yang besar untuk suatu kota atau sekolah, bahkan provinsi lah. Iya. Intinya kita harus melihat peluang juga. Peluang, iya kita betul. harus mencoba. Intinya berani dulu. Berani kita mencoba. ada yang mau menanggapi? Nggak ada salahnya juga sih buat nyoba hal-hal baru. Jauh. Dari ceritanya tadi udah ngikutin Porprov, seleksi, latihan secara rutin gitu. Iya. Apa sih yang didapat dari kalian? Kita pengen tahu pendapatnya dari Pak Wahid. Iya. Jadi teman-teman yang udah ikut seleksi, hasilnya terpilih, kemudian mengikuti ajang yang diadakan oleh pemerintah atau yang lain sebagainya, biasanya mereka yang pertama akan mendapat pengalaman yang luar biasa. Betul. Dan biasanya kalau acara-acara multi event seperti ini, mereka akan dapat kontrak, ya kontrak resmi dari pemerintah itu sendiri atau dari klub itu sendiri. Nah, dari kontrak itu mereka juga akan menghasilkan income untuk mereka sendiri, uang jajan lah sebenarnya, uang jajan, uang latihan capek gitu. Jadi mereka juga dapat income. Selain income, ketika mereka berprestasi, mereka juga dapat sertifikat resmi tingkat provinsi. Kemudian tadi Pak Nanang juga sudah bilang bahwa Kota Tangerang sudah bekerja sama dengan universitas. Jadi kalau atlet-atlet yang berprestasi, mereka bisa masuk secara gratis 8 semester ya? Iya betul. 8 semester itu gratis untuk kuliah. Dan banyak hal lah. Nanti setelah jenjangnya banyak dari provinsi ke PON, mungkin income-nya akan lebih banyak lagi. Ketika target yang dicantumkan oleh cabur ini tercapai, biasanya nanti akan dapat bonus dari pemerintah. Gitu. Ya, ada medali emas bonusnya berapa, perak berapa, perunggu berapa, dan itu ada uangnya semua ya. Ya lelahnya kita insya Allah terbayar lah. Jadi ada income-nya. Oke, selanjutnya buat para atlet-atlet ini gitu, ada nggak sih rasa nggak percaya diri atau semacam ingin menyerah gitu? Dan apa yang membuat kalian semangat lagi? Gitu? Aku waktu pergi ke Gadok itu kan aku sebelumnya itu bowler itu yang lempar. Terus di Gadok bowlingnya jelek, terus nggak dipakai lagi kan. Terus ganti biar pengen menyerah, terus ganti jadi kiper, aku nyoba kiper dan kira dipakai pas Porprov jadi kiper. Oh gitu, berarti nyerahnya ini berganti ke posisi yang lain dan itu jadi semangat lagi gitu. Oke, kalau Kak Sapina? Mungkin pas bowling sih, bowling tuh walaupun lempar, kelihatan yang lempar doang, tapi tuh susah banget. Soalnya targetnya tuh kayak nggak harus pas sama target. Kalau lencong wide harus ada target kan, ada stamp. Kalau tahu ada stamp itu kayak 3 berdiri ya, tiang gitu. Itu kalau bisa kenain situ. Susah buat belajar nyampein stamp, udah kayak males banget, susah, nggak bisa gerakannya gitu. Tapi kan ada pelatih yang selalu ngasih motivasi, bisa, jalannya waktu pasti bisa, nggak usah putus asa gitu. Toh gagal nggak disalah-salahin gitu kan, malah didukung. kita juga didukung. belajar. Dan sekarang Safina ini udah ikut tim Banten ya?
ikut tim Banten, seleksi tim Banten kemarin, Seleksi. sempat ikut yang ke Jurnas ya? Ke Jurnas. Ke Jurnas Banten dia ikut. Iya, sudah terbukti. Yang tadinya futsal, Tadinya sibuk futsal gitu. Tadinya sampai. sosok nggak mau gitu kan. Apa sih ini pawai kriket gitu kan. Tahu udah sampai nasional. Kita akhir asli. Sempat karena mainnya kurang bagus gitu. Terus senior-seniornya juga mendukung banget. Jadi kayak memotivasi lah buat berjuang terus. Oke, mantap. Selanjutnya ada penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Pak Wahyu. Itu sebuah penghargaan untuk siswa-siswi berprestasi yang sudah menjadi bintang gitu kan. Sudah menemukan sinarnya. Oke, silakan untuk perwakilan dari Azmi dan siswa aktif. Oke, ya ini dari pihak sekolah dan apresiasi Principal Challenge dari Bapak Kepala Sekolah. Akan saya serahkan perwakilannya ke Asmi ya. Semoga bisa bermanfaat. Foto. Cekrek. Ya. Selamat bersisa. Ya, itu tadi sebuah penghargaan dari sekolah gitu, bahwa ini menandakan bahwasanya sekolah itu peduli sama kita gitu. Salah satunya ya memberikan penghargaan tersebut. Oke, akhir Quote of the day. quotes of the day. Jadi gini teman-teman ya, buat teman-teman semua, kesuksesan itu bisa kita dapat ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Kesempatan itu kita tidak tahu datangnya kapan, dan kesiapan kita bisa prepare dari sekarang. Jadi ketika kesempatan itu datang sewaktu-waktu, kita sudah siap kalau kita bakal sukses. Siap. Baik, diakhiri dengan quotes. Sekian gitu program dari Mata Rajwa. Jangan lupa bagi para penonton, saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, silahkan di subscribe, di like, dan juga komen gitu. Tema-tema apa yang harus kita bahas. Oke, terima kasih untuk para tamu, bintang tamu kali ini. Ya, kalian hebat sama bintang-bintang SMA Yapera gitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.